Perkenalkan, saya Lucia Darasari, biasa dipanggil Dara. Saya dari Fakultas Pertanian UNS dan di sini saya akan memberikan penyuluhan mengenai tanaman obat keluarga di pekarangan. Sebelumnya saya mau tanya, ini ibu-ibu udah tahu belum tanaman obat keluarga tuh contohnya apa aja gitu? Tanaman obat keluarga itu mungkin seperti jahe, kunyit. Ya benar ibu-ibu, tapi yang tidak kita ketahui, yang jarang diketahui orang itu bahwa sebenarnya tanaman obat keluarga itu banyak gitu. Jadi contohnya nih yang saya bawa nih, ini kan seledri. Kan orang-orang kan lihatnya, wah ini sayur, ini buat masak sop gitu kan. Nah tapi sebenarnya ini juga termasuk tanaman obat keluarga ibu-ibu. Jadi selain dari tadi empon-empon itu yang kunyit, lengkuas dan sebagainya, itu juga ada mint yang buat minuman, terus lidah buaya, terus lavender dan juga kemangi. Nah, jadi pengertiannya tanaman obat itu adalah tanaman hasil budidaya rumahan yang berkhasiat sebagai obat. Terus pentingnya apa sih kok pilih tanaman obat? Di sini pasti ibu-ibu pernah minum jamu ya? Iya, pernah. Nah, jamu itu fungsinya itu untuk menaikkan kekebalan tubuh kita, meningkatkan sistem imun kita gitu. Jadi kita bisa lebih kuat dalam menghadapi penyakit-penyakit gitu istilahnya. Jadi kayak meningkatkan kekebalan tubuh aja. Tapi kan daripada kita nunggu sakit, masuk rumah sakit minum obat, kan lebih baik kita minum yang herbal-herbal aja begitu ibu-ibu. Nah, kemudian di sini ibu-ibu pekarangan rumahnya luas apa enggak? Luas atau sempit gitu? Saya relatif sempit sih ya. Relatif sempit ya, Bu. Nah, tapi sebenarnya tanaman obat keluarga ini cocok banget Bu buat tanaman pekarangan yang sempit. Karena apa? Ibu-ibu pernah dengar belum tentang apa itu taman vertical garden? Oh iya, pernah. Nah, vertical garden itu selain mungkin ibu-ibu taunya mungkin baru buat bunga-bungaan aja, tanaman semak-semak gitu ya. Nah, sebenarnya enggak. Karena apa? Tanaman keluarga ini juga bisa ditaruh di situ gitu. Nah, ini saya bawa gambarnya. Contoh-contohnya ini, Bu. Jadi misalkan ini ya, ini kita taruh batang kayunya di sini. Jadi ini bisa dipagar gitu. Terus nanti tanamannya kita gantungin Bu di sini. Jadi di sini nanti ada semacam garis-garisnya gitu. Semacam saringan buat nanti menaruh tanaman juga medianya. Terus kemudian ada juga ini, yang ini gampang ya Bu. Yang ini bisa kita pakai besi gitu, besi kotak-kotak. Terus nanti potnya kita gantung-gantungin gitu. Terus untuk yang ini juga, kalau ini kita pakai kayu, dindingnya udah ada pot dari kayu kotak-kotak gitu. Kita kasih tanah, kita taruh tanaman obatnya di situ. Jadi selain kita punya tanaman persediaan istilahnya obat herbal, kita juga menambah keindahan taman gitu kan, nanti jadi keluarganya seneng, anak-anaknya suka seneng main gitu kan Bu di pekarangan gitu. Nah, ini juga ada contoh kalau misalkan pekarangan ibu-ibu sedikit lebih luas, itu kita bisa taruh pot kotak di sini, atau kalau enggak kita juga semi vertikal gitu. Jadi kita beli semacam rak-rakan di sini, terus ditaruh potnya ditata gitu. Nah, mungkin ada yang ingin ditanyakan ibu-ibu? Saya izin bertanya. Oke, dipersilahkan. Faktor apa aja sih Mbak yang harus kita perhatiin biar si tanaman ini tuh bisa tumbuh kembang dengan baik? Nah, jadi saya jawab ya Bu, langsung. Itu faktor utamanya itu dari kita memilih benih atau bijinya itu. Kita harus beli benih yang berkualitas. Jadi kayak misalkan jagung kan yang kelihatan gede, itu ya yang berkilau, nggak berkerut gitu, atau warnanya pokoknya kuning terang. Dan kalau seledri, ini kan bijinya warnanya hitam Bu. Jadi dilihat yang warnanya hitam berkilat dan tidak ada cacatnya, putih-putihnya sedikit begitu. Apakah sudah menjawab? Sudah, terima kasih. Kalau sebagai contoh seledri, itu kita hanya pakai media tanam yang biasa, boleh pakai tanah atau pakai sekam juga bisa. Nanti setelah itu bijinya ditanam langsung aja, ditutup, terus disiram, dijaga kelembapannya, ditaruh ke tempat yang cukup mataharinya, dan habis itu udah Bu, pasti yakinlah bisa tumbuh karena tanaman obat keluarga itu sejatinya gampang gitu untuk tumbuh gitu. Nah, mungkin ada yang ditanyakan lagi Bu-Ibu? Mungkin sudah cukup Mbak. Oke, baik.
Jadi terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk memberikan penyuluhan mengenai tanaman obat keluarga di pekarangan. Semoga nanti habis ini ibu-ibu mungkin bisa mencoba sambil di rumah ngomong anak gitu, sambil menanam tanaman bareng-bareng sama suaminya gitu ya Bu. Jadi rumahnya lebih indah, lebih asri gitu. Terima kasih sekali lagi atas kesempatan yang diberikan saya. Mohon maaf kalau mengganggu waktunya ibu-ibu. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya Lucia Darasari pamit undur diri. Terima kasih. Terima kasih, Mbak.